Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial Google Form tentang bagaimana kita membuat pertanyaan bertingkat. Langsung kita menuju ke Google Drive kita dengan cara kita klik titik 9 ini, kemudian cari di Google Drive. Oke, ini kita klik. Kita akan diarahkan ke drive kita, kemudian kita buat Google Form-nya dengan cara bisa kita masuk ke folder kalau kita ingin meletakkan hasil dari Google Form tersebut dalam folder kita. Misalnya saya sudah sediakan di sini di folder Jagotrick, saya klik 2 kali. Kemudian di sini saya buat langsung pakai klik kanan bisa atau pakai tombol plus di sini. Oke, saya pakai klik kanan saja biar nanti filenya langsung masuk di folder ini. Kemudian kita masuk ke Google Form, kita klik. Kita tunggu prosesnya. Seperti biasa ini ada formulir tanpa judul. Misalnya saya kasih judul di sini tentang pertanyaan bertingkat gitu ya. Oke, kemudian biar sama ini saya klik. Oke, judulnya sudah sama. Misalnya di sini konsep dari pertanyaan bertingkat, suatu contoh saya ada pertanyaan misalnya nama jenjang pendidikan gitu ya. Jenjang pendidikan. Di sini saya akan membuat pilihan, bisa pakai pilihan ganda, bisa pakai drop down. Yang pertama saya pakai pilihan ganda dulu sebagai contoh. Misalnya jenjang pendidikan pilihannya nanti SD, kemudian SMP, kemudian SMA, SMK gitu ya, misalnya seperti ini. Kemudian yang kita harapkan nanti, poin wajib diisi sudah ya nanti ya. Yang kita harapkan nanti ketika kita ngeklik SD, maka langsung diarahkan ke bagian muncul SD kelas berapa. Kemudian ketika kita muncul klikkan di SMP, maka akan kita pindah ke bagian yang lain gitu ya. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita sudah ada ini, kemudian kita duplikat atau pakai kita tambahkan bagian. Di sini judulnya saya pilih misalnya jenjang SD. Kita buat nanti yang dari SD akan masuk ke sini ya. Kita tambahkan pertanyaan dengan cara ini, tambah pertanyaan. Oke, sudah besar ini. Misalnya di sini SD atau kelas gitu ya. Ini yang SD, jenjang SD berarti langsung kelas gitu aja. Biar nanti di SD kan ada 6 kelas. Maka ini saya pakai bisa jawaban singkat A, bisa pilihan ganda atau bisa drop down. Suka-suka misalnya kita di pilihan ganda dulu. Karena awal tadi pilihan ganda, kita pakai pilihan ganda. Ini kelas 1 ya, gini, kemudian kelas 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, ini jenjang SD. Jangan lupa wajib diisinya dicentang. Kemudian di poin berikutnya saya mau coba yang jenjang SMP, maka kita tambah bagian lagi. Ini yang jenjang, saya tulis jenjang SMP. Kelasnya juga sama, ya kita buat pertanyaan plus tambah pertanyaan. Di sini kelas, oke. SMP kelasnya adalah kelas 7, kemudian 8 dan 9 gitu ya. Kemudian SMA, SMK sama ya nanti ya. Ini kita tambah lagi bagiannya. Oke, ada yang terlewat di sini wajib diisinya belum dicentang. Ini yang jenjang SMA atau SMK gitu ya. Saya jadikan satu, bisa gitu ya. Kita tambahkan pertanyaan di sini. Kemudian SMA SMK kelasnya kan kelas 10. Ini kelas dulu ya. Kemudian opsinya adalah kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini wajib diisi. Langkah selanjutnya kita buat yang namanya kita pindahkan bagiannya dengan cara seperti ini. Kita kembali ke yang paling atas tentang pertanyaan bertingkat tentang jenjang pendidikannya. Di sini ada titik 3 ini, kita klik. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik. Nah, ini. Kalau mau peserta kita memilih SD, mau kita arahkan kemana? Ini kan defaultnya pasti lanjut ke bagian berikutnya, itu default. Maka kita rubah, kalau SD maka akan saya pindahkan ke jenjang SD. Maka ini saya klik di tanda panah bawah ini. Akan saya alihkan ke jenjang SD. Kemudian yang SMP akan saya arahkan ke jenjang SMP. Kemudian yang SMA di sini saya arahkan ke jenjang SMA garis miring SMK. Sementara SMK juga sama, saya arahkan ke jenjang SMA SMK sama. Kayak gitu.
Berarti nanti kalau kita ingin ngecek, kita coba di pratinjau untuk ngecek bagaimanakah keberhasilan pertanyaan bertingkat kita. Kalau saya klik SD kemudian berikutnya, maka langsung muncul opsi jenjang SD, kelas berapa, 1, 2, atau 3 gitu ya. Kalau saya kembalikan, misalnya saya pilih sekarang SMP, maka kalau kita berikutnya, maka langsung masuk jenjang SMP. Tinggal pilih kelasnya. Misalnya saya kembali lagi, kalau saya pilih jenjangnya adalah SMA, juga sama nanti hasilnya ke jenjang SMA garis miring SMK. Karena saya jadikan satu tadi untuk hasilnya, ada gini. Kemudian yang SMK maka akan sama dengan yang SMA. SMK ini saya klik ya, kemudian berikutnya akan saya masuk jenjang SMA SMK. Itu adalah model pertanyaan bertingkat. Oke. Hal yang sama pun bisa jika kita melakukan daerah, nama daerah misalnya seperti itu. Saya buat seperti ini. Contoh berikutnya. Di sini saya buat ini ya, saya tambah bagian ya. Oke. Belum. Nah, di sini saya tambah bagian. Misalnya di sini pertanyaannya adalah asal daerah gitu ya, misalnya asal daerah. Kemudian di sini ditanyakan, saya buat tambah pertanyaan ya. Karena tadi pilihan ganda ini saya pakai drop down ya untuk perbedaan saja ya. Bisa juga pakai drop down ini. Misalnya di sini adalah asal provinsi gitu ya. Ini. Opsinya misalnya di sini adalah provinsi gini, provinsi A, oke, kemudian provinsi B, kemudian provinsi C gitu ya, gitu aja. Oke, jangan lupa wajib diisinya dicentang. Oke, lihat dari sini nanti kita menghendaki kalau peserta mengklik provinsi A akan diarahkan untuk ngeklik kabupaten yang lain gitu ya, misalnya gitu. Kita buat tambahkan bagian. Berarti ini pertanyaan khusus untuk anak-anak yang dari provinsi A. Provinsi A itu kita tambahkan pertanyaan, itu terdiri dari misalnya di sini pertanyaan adalah kabupaten. Kabupatennya misalnya kabupaten A, oke. Ini kita pindah ke drop down lagi ya. Drop down, oke, kabupaten A, B, C misalnya ya. Provinsi A itu kabupaten ABC 1, 2, 3 gitu ya. Berbeda ya. 1, 2, 3 gini ya, wajib diisi. Kemudian kita tambah bagian untuk berikutnya ini yang provinsi B ya. Provinsi B, maaf. Ya, provinsi B ini kita tambahkan pertanyaan. Provinsi B di sini pakai drop down ya, sama ya, kita pakai drop down di sesi kedua ini wajib diisinya dicentang. Digeser, kemudian di sini adalah kabupaten. Provinsi B misalnya kabupaten 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian kita tambah bagian untuk pertanyaan dari provinsi C. Ya. Provinsi C misalnya gini, kita tambah pertanyaan. Di provinsi di sini sama, ini kabupaten, tapi di sini adalah kabupatennya namanya berbeda, misalnya kabupaten di C ini adalah kabupaten 7, 8, ya 9 gitu ya. Nah, contoh saja. Oke, wajib diisi. Kemudian kita coba, kita cek sekarang alurnya, tapi belum kita mau kita arahkan kemana di asal daerah ini. Misalnya di sini tadi. Caranya adalah tik, ini titik 3, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, kalau anak-anak mengklik provinsi A, maka harus kita arahkan ke provinsi A, bagian yang ke-8. Kemudian jika mereka ngeklik provinsi B, maka harus kita arahkan ke bagian yang ke-9, provinsi B. Jika mereka mengklik provinsi C, maka kita arahkan ke bagian yang ke-10, provinsi C. Seperti itu. Oke, kita coba dicek pakai pratinjau. Ini tadi saya pilih misalnya jenjang SD. Oke, berikutnya kelas misalnya kelas 5, berikutnya. Nah, ini belum kita atur tadi ya, yang jenjang habis dari SD pindah kemana belum kita atur ya. Ini yang provinsi ya. Yang provinsi misalnya saya pakai drop down, perbedaannya pakai drop down dan pilihan ganda di sini. Kalau drop down ini ada tanda panah ke bawahnya baru pilih provinsinya. Kalau pilihan ganda langsung tampak pilihannya. Misalnya pakai pilihan A,
Oke, berikutnya mereka akan langsung menuju ke provinsi A. Kabupatennya apa? 1, 2, 3 kan tadi. Oke, kalau saya kembalikan, jika kita pilih provinsi B, maka akan ke kabupaten 456. Nah, ini kabupaten B 456 gitu ya. Kalau kita pilih provinsi C, di sini saya pilih provinsi C, klik berikutnya, maka akan muncul ke kabupaten 789 gitu. Oke. Misalnya tadi ada sedikit itu ya, misalnya ini kan belum saya atur tadi. Habis dari SD, kemudian SMP, SMA, misalnya anak-anak kok kita menghendaki habis mereka ngisi SD-nya kelas berapa, kan ke bagian selanjutnya kan. Ini SD-nya kok ini saya hapus. Misalnya tadi dari jenjang SD kelasnya, ini kan ke bagian selanjutnya. Ke bagian selanjutnya kan ke sini. Kita menghendaki langsung masuk ke provinsi, berarti di sini setelah bagian 3 kita klik masukkan langsung ke asal daerah, ke bagian yang ke-6. Sama juga di SMP, dari SMP langsung masukkan ke asal daerah. Kemudiannya jenjang SMA, klik masukkan ke asal daerah. Jadi nanti setelah mengisi kelasnya masing-masing, mereka akan masuk ke form asal daerah masing-masing gitu ya. Kita coba cek di Pratinjau. Oke, ini saya pilih sekarang SMP, berikutnya misalnya kelas 7, berikutnya kemudian langsung provinsi gitu ya. Walaupun ini kita pilih yang SD juga SMA, SD sama, kita pilih katakanlah SMA, nanti habis milih kelasnya, misalnya kelas 11, langsung masuk ke asal daerah, provinsi, milih provinsi. Seperti itu ya. Itu caranya untuk membuat pertanyaan bertingkat. Ini bisa digunakan untuk kuesioner juga. Kuesioner misalnya tentang ya tidak, kalau ya diarahkan ke bagian 2, kalau tidak diarahkan ke bagian 3 sama. Konsepnya sama, yang penting kita paham bagaimana cara membuat linknya, alurnya ya dari ini, mengatur buka bagiannya seperti itu. Oke, demikian video sederhana dari kami Jago Trik, jagonya trik unik dan menarik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.